Halo teman-teman semua, sahabat Coretan Jejak. Kali ini kita berjumpa lagi dengan membahas bagaimana atau kondisi atau tentang perantauan yang seperti yang saya bahaskan di video yang sebelumnya. Merantau itu hanya ada 3 prinsip. Yang pertama yaitu jika kita dalam kondisi yang sangat beruntung, kita akan sukses. Yang kedua, melarat. Yang ketiga adalah mati. Oke, seperti apa kemarin kita sudah jelaskan bagaimana seseorang yang merantau lalu dia mendapatkan kehidupan yang sangat bagus dan sukses dalam perantauannya, seperti dia mencapai segala apa yang dia inginkan. Tentu itu tidak lepas daripada komitmen prinsip dalam merantau. Jadi dia mengerti dalam konsep merantau. Kalau kita mau merantau, kita harus mengerti dulu apa itu konsep merantau. Konsep merantau kan berarti menceritakan tentang apa itu merantau dan cara merantau yang sebenarnya. Oke. Jadi kita sudah bahas mengenai kesuksesan dalam merantau seperti di video sebelumnya yang saya ceritakan pada beberapa bulan yang sudah lalu, kita bukan lalu, part satunya. Jadi kita akan mengarah kepada part 2. Kita akan membahas mengenai dalam perantauan bagaimana kita merasakan bahwa kehidupan yang sungguh melarat atau mati dan seperti itu. Jadi kita bahas tentang melarat. Jadi melarat ini seperti apa? Tentu kita merantau, kita punya motivasi. Kita punya motivasi, kita juga punya perhitungan bahwa setiap segmen, setiap aspek yang kita ambil semua penuh dengan perhitungan. Artinya apa? Kalau kita hidup dalam perantauan, artinya kita mengadu nasib. Mengadu nasib arti dalam tanda kutip, tanda tanya, kita akan sukses atau melarat ataupun mati. Karena kita sudah keluar dari kampung halaman kita, ya orang tua akan selalu mendoakan kita bahwa kita merantau dengan harapan pulang dengan selamat, dengan kesuksesan. Biasanya orang tua itu tidak terlalu meminta bahwa anaknya merantau harus sukses dulu baru pulang. Tidak, biasanya kebanyakan ibu atau orang tua, dia yang penting anaknya pergi merantau, mencari pengalaman apa itu arti sebuah kehidupan, apa itu arti sebuah kehidupan. Nah, itu pengalaman pribadi ya. Jadi kebanyakan orang tua meminta dalam doa bahwa anaknya akan pulang dengan selamat, tidak membutuhkan apapun sebenarnya. Nah, itu hati naluri seorang ibu atau ayah, orang tua ataupun keluarga. Jadi kita kalau mengambil kesimpulan untuk merantau, jadi kita sudah memikirkan konsekuensinya. Nah, konsekuensinya itu apa? Yang pertama, kita merantau, kita sudah hidup sendiri di tempat orang. Ini tempat orang. Yang kedua, kita mengadu nasib. Nah, bagaimana cara kita merantau di sana? Bagaimana kita bekerja untuk membiayai hidup diri kita sendiri, untuk kebutuhan kita setiap harinya, sehari-harinya. Nah, itu sudah kita pikirkan. Jadi perantauan itu perlu banyak sekali perhitungan yang harus kita persiapkan, sehingga saudara atau Anda berani melangkah untuk meninggalkan kampung halaman dalam tanda kutip merantau di tempat orang. Artinya seperti ini, apabila kamu merantau lalu kamu hidup di sana penuh dengan kesusahan, penuh dengan taraf hidup yang melarat, artinya tidak sesuai dengan harapan. Tentu ada beberapa hal yang mungkin Anda tidak sadari. Yang pertama, salah satunya contoh bahwa jika Anda ingin makan di perantauan setiap pagi dan sore, tentu Anda harus bekerja, mengemis atau membeluk, itu sebuah pekerjaan yang penting untuk mengisi perut. Nah, itu yang penting. Jadi dalam tanda kutip melarat ini seperti apa dulu? Ya, sesuai pengalaman saya pernah merasakan bagaimana itu melarat.
Ya, melarat itu dalam tanda kutip. Kita merantau, jadi tidak mau bekerja, keseharian kita hanya untuk diam saja. Jadi istilahnya melakukan aktivitas setiap hari itu sangatlah tidak mendominan kepada keinginan kita sendiri. Maunya kita bergaul sana sini, minum mabuk, ikut teman bergaul. Jadi seperti bermain judi, dapat uang, habiskan ke judi atau habiskan ke minum, itu yang disebut melarat. Anda bekerja dengan gaji yang nominal tinggi, namun setelah gajian Anda menghabiskan dengan hal-hal yang tidak berguna, lalu habis uang, bekerja lagi. Itu yang disebut melarat. Bukan karena Anda malas bekerja atau seperti apa, tidak bisa makan. Masa tidak mungkin? Setiap orang jika ingin makan harus bekerja. Ya, setiap orang jika ingin makan harus bekerja. Jadi cara hidup dia yang seperti ini, bekerja keseharian lalu mendapatkan uang, kalau menghamburkannya bersama dengan teman-teman, dengan minum mabuk, bermain judi, tidak ada, sampai pakaian pun tidak dapat dibeli. Ini yang disebut taraf hidup yang melarat di tempat orang. Karena kita tidak punya konsep dalam hal merantau. Artinya kita merantau kan kita harus berpikir, bagaimana kosan saya harus bayar, bagaimana makan saya setiap bulan itu menghabiskan berapa, terus bagaimana saya akan mengirim uang kepada orang tua saya. Itu berpikir yang lebih jernih. Jadi disebut dalam hal merantau dan hidup dalam perantauan, lalu Anda melarat, itu berarti sebuah kesalahan yang besar yang sudah kita lakukan tanpa kita sadari. Ingat bahwa pergaulan itu memang sungguh menyenangkan karena di situ kita sambil mempelajari atau di situ sambil kita merefleks bahwa segala keinginan kita, mungkin dulu di kampung kita ingin bergaul ke sana kemari dilarang orang tua. Sekarang Anda merantau, hidup sendiri, Anda bebas bergaul. Jadi disinilah perbandingan yang sebenarnya. Anda merantau bukan berarti motivasi Anda untuk bekerja dan untuk mencari uang, tetapi sebenarnya bahwa motivasi Anda itu adalah untuk bebas bergaul. Itu sebenarnya motivasi Anda. Makanya hidup Anda dalam perantauan itu disebut melarat, karena mempergunakan segala sesuatu, segala intervensi yang dipergunakan itu tidak sesuai dengan standarnya. Karena konsepnya bahwa Anda merantau tidak punya konsep. Intinya itu, tidak punya konsep. Jadi itu dalam sisi kemelaratan dalam perantauan. Artinya kita bekerja sepanjang hari, sepanjang bulan, akhirnya mendapatkan gaji yang nominalnya tinggi, lalu kita menghambur-hamburkannya dengan tidak sesuai dengan tempatnya. Yang kedua, atau disebut kita malas dalam hal bekerja. Jadi rasa kalau malas dalam hal bekerja tidak mungkin lah, karena semua manusia butuh makan. Kalau Anda tidak bekerja, bagaimana Anda bisa menyambung hidup untuk mengisi perut Anda sendiri? Merasa semua orang tidak akan mati karena kelaparan, tetapi orang itu mati karena malas. Itu prinsip saya. Jika saya merantau, kalau saya bekerja, saya akan hidup. Jika saya tidak bekerja, saya akan mati. Itu sebenarnya muncullah prinsip bahwa tidak ada orang yang mati karena kelaparan, tetapi orang itu mati karena malas. Itu prinsip saya. Jadi yang prinsip yang kedua bahwa pekerjaan apapun di depan, hadapi dulu. Seperti prinsip saya bahwa mencoba dulu. Mencoba tak mengapa, gagal jadi pengalaman. Yang penting kita berani melangkah, berani untuk mencoba, itu penting. Itu seputar melarat dalam perantauan. Bagaimana jikalau dalam perantauan prinsip ketiga adalah jikalau salah mengambil keputusan, salah mengambil intervensi, bahwa kita akan mati dalam perantauan. Ini dalam tanda kutip benar-benar fatal. Sebaiknya Anda ingin melangkah, ingin merantau, sebaiknya berpikir secara jernih, tukar pikiran bersama dengan keluarga, melakukanlah sebuah hubungan dengan keluarga, membicarakan hal bagaimana Anda merantau. Jangan sampai Anda merantau lalu mengalami hal prinsip yang ketiga adalah mati. Jangan sampai, karena prinsip mati itu sesuatu yang tidak baik bagi kita, apalagi bagi kita orang yang merantau. Tentu kita merantau itu untuk mengubah taraf hidup yang lebih baik. Tadinya kita melarat, tadinya kita miskin, menuntut ini itu tidak bisa, membuat rumah hanya sekedar menghayal saja. Jadi dengan adanya kita merantau di tempat yang lebih bagus, dengan gaji nominal yang lebih tinggi, dengan harapan bahwa ke depannya kita bisa mengubah gaya hidup kita yang lebih baik. Jadi
kembali lagi ke prinsip merantau, mati dalam perantauan. Jadi mati dalam perantauan seperti ini. Anda hidup dalam perantauan, ya, tidak menggunakan akal, tidak menggunakan EQ, saudara, bahwa Anda benar-benar fatal dalam mengambil keputusan. Artinya seperti ini, dalam perantauan atau dalam suatu komunitas, baik dimanapun itu komunitasnya, baik dalam pekerjaan, lingkungan, ataupun di mana, ingat bahwa dalam suatu komunitas itu terdapat sifat karakter yang berbeda-beda. Suku, ras, agama, sifat karakter, psikologis, semua berbeda-beda. Nah, dalam hal ini bahwa kalau kita salah mengambil tindakan, salah mengambil keputusan, akibatnya adalah fatal. Kayaknya baru kita harus pahami. Kita harus cerdik dalam membaca situasi, cerdik dalam membaca situasi dan karakter sifat seseorang. Artinya apa? Saya tidak sedikit pun mengurangi bahwa Anda itu jago, Anda itu hebat dalam suatu perkelahian ataupun perkelahian adu argumentasi. Nah, saya tidak sedikit pun tidak mengurangi. Tapi alangkah lebih baiknya berpikir jernih lebih dahulu bahwa suatu kalimat yang sangat saya suka, mengalah bukan berarti untuk kalah, tetapi mengalah adalah suatu jalan menuju kemenangan. Artinya suatu jalan keselamatan bagi saya dan bagi orang-orang tertentu. Jadi begini, apabila Anda memasuki prinsip ketiga ini, kenapa Anda mengalaminya? Karena perhitungan. Setiap masalah datang, Anda langsung tangkap seperti buaya yang menangkap mangsanya, tanpa disadari bahwa buaya ini sedang berhadapan dengan Daniel, ya, atau berhadapan dengan sesuatu sosok yang lebih besar daripada dia, sehingga membahayakan nyawanya sendiri. Nah, ini yang disebut kategori masuk ke prinsip yang ketiga. Nah, ini yang disebut prinsip ketiga. Setiap masalah yang datang, cermah terlebih dahulu. Apabila lebih baik itu, Anda berpikir dulu. Kalau Anda tidak berpikir, tidak mencelah, tidak mengolah dulu, lalu Anda menyambutnya dengan mentah-mentah, akhirnya berargumentasi, akhirnya terciptalah sebuah perkelahian antara Anda dan si dia. Nah, di sini Anda tidak mengetahui bahwa sosok lawan Anda lebih kuat daripada Anda, atau sosok lawan Anda lebih berpengalaman dalam dunia perkelahian. Artinya bahwa jam terbang dia dalam perkelahian lebih unggul daripada Anda sendiri. Nah, di sini kenapa Anda berani atau motor untuk melawan dia atau melawan musuhmu? Jadi di sini prinsipnya bahwa yang mendorong untuk kamu berbuat nekat itu adalah egois. Sifat keberanianmu, bahwa keberanianmu itu terlalu wajar. Ini yang perlu diperhatikan. Kalau kita perhatikan bahwa itu tidak ada gunanya bagi kita sebenarnya, bagi kita, dan kutip kita orang perantau. Nah, mengapa Anda mengalami dengan prinsip yang ketiga? Ya adalah mati dalam perantauan. Ya. Kalau kita tidak berpikir, tidak menyadari bahwa orang yang kita sedang hadapi ini adalah seorang pribumi atau seorang preman atau seseorang yang punya komunitas besar. Nah, ini yang mengakibatkan kita masuk dalam prinsip yang ketiga, yaitu adalah mati. Yang mudah-mudahan ini pesan ini sangat bermanfaat ya buat teman-teman. Jikalau Anda ingin merantau, terlebih dahulu Anda harus mengerti konsep merantau sendiri, itu sendiri. Konsep merantau kan, ya seperti yang saya katakan bahwa kita ingin mengubah taraf hidup yang lebih baik. Awalnya dulu kita tersesat karena kebutuhan, ingin itu dan ini tidak tercapai dengan pemasukan per hari yang tidak ada, pemasukan per bulan yang tidak ada, sehingga untuk berbuat ini dan itu sangat tidak memungkinkan. Untuk itulah kita ingin merantau. Itu konsepnya. Konsepnya bahwa selain daripada itu, kita harus mengerti bagaimana cara kita membawa sikap kita di lingkungan. Artinya kesabaran itu penting dalam perantauan. Kesabaran, ketabahan, yang terpenting lagi bahwa pendekatan kita dengan Tuhan itu lebih penting. Itu konsepnya. Harus mengerti dulu konsep perantauannya. Jangan asal senang aja. Oh, teman-teman saya berangkat merantau, jadi saya harus berangkat merantau. Jadi saya juga harus have fun di sana. Saya juga harus bersenang-senang di sana. Nah, tentu di perantauan sesuatu hal yang baru yang menggairahkan kita sehingga membuat pola pikir kita terbuka. Nah, jangan hanya asal senang aja, tetapi mengerti dulu konsep perantauan itu seperti apa. Nah, ini yang sangat bermanfaat ya buat kita ataupun teman-teman yang memang sukanya merantau. Artinya bersabar itu lebih bagus, tekun dalam bekerja, tanam prinsip yang tidak mudah dijebol orang lain.
kita manusia jika tidak punya prinsip, sama halnya perahu kita telah diombang-ambing bukan oleh ombak, tetapi diombang-ambing oleh sekeliling kita. Setiap orang itu punya perahu masing-masing. Jadi dalam hal seperti itu kita harus perhitungkan matang-matang, baik dalam menghadapi seseorang yang baru kita kenal maupun menghadapi teman yang keseharian kita saat kita selalu berteman dengan dia. Ini kita harus benar-benar mempertimbangkan ya, jangan sampai kita salah memilih jalan, akhirnya mengakibatkan kita terjerumus ke prinsip yang ketiga. Oke, terima kasih. Mungkin penyampaian saya sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman yang hobinya merantau, atau yang sekarang ini sedang dalam perantauan. Kesan saya bahwa jaga sikap dan jangan gegabah dalam mengambil keputusan, atau kita harus memiliki intervensi yang tepat dan cerdas. Jadi harus segala sesuatu yang kita ingin lakukan, artinya berpikir dahulu baru melakukan. Saya yakin bahwa teman-teman yang di sana lagi merantau ataupun akan lebih baik jauh dari masalah daripada mendekatkan diri dari bahaya. Itu yang penting. Oke, terima kasih. See you next time. Sampai jumpa lagi.